Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Olivia Okiardana dengan NIM 20095-11098 dari kelas C akan memaparkan materi mengenai premedikasi dan juga anestesi. Dengan dosen pengampu Dr. Hewan I Gusti Ngurah Sudisme, MSI, mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Untuk yang pertama ada pengertian dari anestesi. Anestesi adalah suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Obat anestesi adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dalam bermacam-macam tindakan operasi. Nah, prinsip anestesi adalah menghilangkan sensasi mulai dari rasa sakit, kesadaran hingga relaksasi. Nah, anestesi yang baik adalah menghilangkan refleks penekanan yang seimbang dan juga harus aman. Selanjutnya ada anestesi yang ideal. Nah, anestesi yang ideal itu yang pertama memenuhi 3 kriteria, yaitu menghilangkan rasa sakit atau analgesi, menghilangkan kesadaran atau sedasi, dan juga relaksasi. Lalu yang kedua, induksinya cepat, durasinya panjang, dan pemulihannya cepat dan aman. Lalu yang ketiga, tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem vital, dan yang terakhir tentunya ekonomis dan juga praktis. Selanjutnya, anestesi pada hewan. Nah, anestesi pada hewan itu harus dapat menghilangkan rasa sakit, lalu dapat mengendalikan hewan, lalu membantu diagnosis dan juga pembedahan, lalu penelitian biomedis, lalu mencegah kekejangan otot, dan yang terakhir eutanasia atau suntik mati. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis anestesi, yaitu ada anestesi lokal, anestesi umum, dan juga anestesi regional. Nah, anestesi umum itu melibatkan hilangnya kesadaran secara penuh. Nah, anestesi umum dapat diberikan kepada pasien dengan injeksi intravena atau melalui inhalasi. Lalu ada anestesi regional, itu memberikan efek mati rasa terhadap saraf yang menginversi beberapa bagian tubuh. Melalui injeksi anestesi lokal pada spinal atau epidural, plexus atau secara bare block. Lalu yang terakhir ada anestesi lokal yang secara reversibel menghambat konduksi saraf di dekat pemberian anestesi, sehingga menyebabkan mati rasa di daerah yang terbatas secara sementara. Perbedaannya dengan anestesi regional adalah anestesi lokal hanya memblok sensasi di area di mana injeksi itu diberikan, tanpa mempengaruhi daerah-daerah lain yang diinversi oleh saraf tertentu. Selanjutnya ada mekanisme anestesi. Nah, anestesi bekerja dengan reseptornya pada sistem saraf sehingga dapat memberikan suatu efek anestesia dan analgesia. Anestesi bekerja pada membran sel saraf atau pada saluran ion, di mana pada otak bekerja menghilangkan kesadaran dan pada spinal cord bekerja menghilangkan kemampuan bergerak. Lalu di sini ada tanda-tanda hewan teranestesi. Yang pertama, yaitu rasa sakitnya hilang, di mana dapat dilihat dengan menyepit telinga atau ekor. Lalu yang kedua, hilangnya refleks yang dapat dilihat pada palpebral atau pupil. Selanjutnya adanya relaksasi yang dapat dilihat dari anggota gerak atau rahang. Selanjutnya ada respirasi, di mana respirasinya teratur pada bagian abdominal. Lalu selanjutnya pulsusnya mulai melemah, dan yang terakhir pada bola mata, di mana bola mata pada posisi ventrocorpus. Selanjutnya waktu anestesi, yaitu terbagi atas 3, ada waktu induksi, lalu waktu anestesi atau durasi, dan yang terakhir waktu pemulihan. Nah, waktu induksi itu waktu dimulainya pada pemberian anestesi sampai anestesinya bekerja. Sedangkan waktu anestesi atau durasi di mana saat anestesinya mulai bekerja hingga tidak bekerja atau hewannya mulai tersadar. Lalu yang terakhir waktu pemulihan di mana saat anestesi tidak bekerja atau hewannya mulai tersadar atau pulih. Selanjutnya ada stadium kedalaman anestesi. Nah, tahapan dalam anestesi terdiri atas 4 stadium, yaitu stadium pertama berupa analgesia sampai kehilangan kesadaran, lalu stadium kedua sampai respirasi teratur, stadium ketiga dan stadium keempat sampai henti napas dan henti jantung. Lalu dalam pemberian anestesi kita perlu mengetahui stadium-stadium anestesi untuk memonitoring sejauh mana pasien bisa diberikan intervensi seperti pembedahan.
Lalu untuk stadium 1, dimulai dari saat pemberian zat anestetik sampai hilangnya kesadaran. Untuk stadium 2, dari akhir stadium 1 dan ditandai dengan pernapasan yang irreguler, pupil yang melebar dengan refleks cahaya, lalu pergerakan bola mata tidak teratur, terjadinya lakrimasi, tonus otot meninggi, dan diakhiri dengan hilangnya refleks menelan pada kelopak mata. Lalu stadium 3. Stadium 3 yaitu stadium sejak mulai teraturnya lagi pernapasan hingga hilangnya pernapasan spontan. Stadium ini ditandai oleh hilangnya pernapasan spontan dan hilangnya refleks pada kelopak mata. Lalu stadium 3 sendiri dibagi atas 4 plan. Nah, stadium kedalaman anestesi yang paling aman ada pada stadium 3. Plan 3, di mana pada stadium ini anestesi bekerja secara baik dengan hilangnya rasa sakit, hilangnya kesadaran, dan juga fungsi dari sistem respirasi dan kardiovaskular tergolong aman. Jadi pada stadium 3 plan 3 ini kedalaman anestesi tidak boleh naik dan tidak boleh kurang, serta menjaga fungsi sistem respirasi dan juga kardiovaskuler dengan aman dan baik. Lalu yang terakhir ada stadium 4, yaitu henti nafas dan juga henti jantung. Ditandai dengan kegagalan pernapasan atau apnea, yang kemudian akan segera diikuti kegagalan sirkulasi atau henti jantung. Lalu ada premedikasi. Nah, premedikasi merupakan pemberian obat yang dilakukan 1-2 jam sebelum induksi anestesia yang bertujuan untuk melancarkan induksi. Nah, ada beberapa tujuan dari pemberian premedikasi, yaitu menghilangkan kecemasan dan ketakutan dapat dilakukan dengan non-farmakologis, yaitu dengan psikoterapi. Lalu yang kedua, dapat mengurangi sekresi untuk mengurangi produksi sekresi dari glandula yang ada di faringel. Dan bronkial dapat diberikan obat antikolinergik. Lalu yang keempat itu memperkuat efek hipnotik dari agen anestesia umum atau sedasi. Terus yang kelima dengan memperkuat efek hipnotik tadi dengan ansiolisis. Lalu ada golongan premedikasi, yaitu antikolinergik, contohnya atropin, pelemas otot, contohnya diazepam, agen disosiatif, contohnya tilatamin, narkotik, contohnya morfin, dan yang terakhir tranquilizer, contohnya silazin. Lalu selanjutnya pemantauan anestesi. Nah, pemantauan anestesi di mana saat melakukan anestesi kita harus melakukan monitoring atau pemantauan dengan mempertahankan kedalaman anestesi, memberikan cukup oksigen dan karbon dioksida yang keluar untuk mencegah keracunan, dan terakhir menjaga fungsi respirasi dan kardiovaskuler agar tetap aman. Baik, sekian pemaparan saya mengenai materi premedikasi dan juga anestesi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua.